Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Febrian Maulana. Di sini saya dari kampus STIE Dharma Agung ingin memberikan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan materi ruang lingkup perekonomian makro. Perekonomian makro adalah menganalisis keseluruhan dari kegiatan perekonomian yang membahas tentang tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan sesuatu yang terkait dengan ruang lingkup datangnya atau lahirnya ditandai oleh keluarnya buku yang berjudul tentang The General Theory of the Employment pada tahun 1937 oleh J.M. Keynes. Di ruang lingkup makro itu sendiri terdapat suatu masalah, yaitu masalah yang terkait dengan ruang lingkup makro adalah yang pertama adalah inflasi. Inflasi adalah suatu harga dalam barang yang terus-menerus naik, dan tidak hanya satu barang tetapi banyak barang yang bersangkutan atau yang terkait. Pengangguran. Indonesia tercatat dengan masyarakat yang berpengangguran bertingkat tinggi. Dan masalah yang terakhir adalah ketimpangan neraca pembayaran. Jadi sesuatu ekspor atau impor yang menjadi adanya suatu pajak yang mungkin terlalu besar dan menjadi masalah di ruang lingkup makro. Adapun kebijakan dari pemerintah tentang masalah yang pertama adalah inflasi. Salah satu caranya adalah membuat kebijakan moneter, operasi pasar terbuka, meningkatkan persyaratan cadangan, tingkat diskon ulang, kebijakan fiskal, penurunan pengeluaran pemerintah, kenaikan harga pajak, dan yang terakhir adalah peningkatan tabungan. Itu adalah cara untuk dari pemerintah mengatasi masalah ruang lingkup makro dalam inflasinya. Dan ada pun cara dari pemerintah untuk mengendalikan atau mengatasi dari pengangguran tinggi adalah percepatan infrastruktur, perkembangan sektor dalam ekonomi potensi, perkembangan dalam sektor industri, perkembangan dalam sektor pertanian, dan perkembangan dalam sektor pariwisata. Itu adalah cara salah satu pemerintah untuk mengatasi masalah dalam pengangguran yang tinggi di Indonesia. Dan ada pun masalah yang terakhir adalah ketimpangan neraca pembayaran. Pemerintah juga mempunyai cara atau mengatasinya agar meminimalisir kesalahan. Cara untuk mengatasi ketimpangan neraca pembayaran yaitu ekspor. Dari ekspor barang-barang produksi unggulan kita atau makanan dari berbagai hal yang menurut kita mempunyai potensial lebih, ya harus diekspor. Dan adapun ya ini adalah komponen-komponen ekonomi makro.
Dan di ruang lingkup makro ada yang namanya ekspansi. Ekspansi adalah perkembangan pola ekonomi dalam konjungtur, dan ada juga dalam ruang lingkup makro yang disebut dengan kontraksi. Kontraksi adalah kondisi penurunan siklus PDB yang sehingga angkanya menjadi minus. Dan dalam ruang lingkup makro ada juga atau sistem agregat demand dan agregat supply. Dan agregat demand adalah suatu nilai permintaan tentang produk atau jasa dalam satu periode atau suatu masa tertentu. Dan agregat supply adalah hubungan dengan barang atau jasa yang ditawarkan dan harga dari barang atau jasa tersebut.